apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian udah tahu rumah ini belum? Jadi guys, rumah ini sengaja di-blur oleh Google karena memiliki sejarah yang mengerikan di balik rumah yang di-blur ini. Diketahui bahwa ini adalah rumah milik seorang pria yang bernama Ariel Castro yang merupakan seorang narapidana, dan alasan mengapa rumah ini di-blur karena merupakan saksi bisu sekaligus tempat dari 3 wanita yang diculik oleh Castro selama 11 tahun. Selama itu pula, Castro banyak melakukan perbuatan keji terhadap 3 wanita yang ia culik di dalam rumah tersebut. Hingga 3 wanita ini tuh berhasil kabur berkat bantuan dari tetangga rumahnya yang mendengar suara benturan pintu dan teriakan dari mereka. Itulah sebabnya mengapa rumah Castro ini pun diburamkan, guys. Nah, sebelum kita masuk ke kasus lengkapnya, seperti biasa aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai background dari Ariel Castro ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar juga kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan dinyalain ya guys notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Lahir di Dueyauco, Puerto Rico, Castro adalah seorang Katolik yang taat dan merupakan putra dari Pedro Castro dan Lilian Rodriguez. By the way, kalau ada salah penyebutan tolong dikoreksi ya guys. Nah, Castro ini memiliki 9 saudara, termasuk saudara kandung maupun saudara tiri. Pada saat Castro masih kecil, orang tuanya bercerai dan ia pun pindah ke Amerika Serikat bersama ibunya dan 3 saudara kandungnya. Keluarganya pertama kali tinggal di Exton, Pennsylvania sebelum menetap di Cleveland, Ohio, tempat di mana ayah Castro dan beberapa anggota keluarga lainnya ini tinggal. Nah, selama masa kecilnya juga, Castro mengalami pelecehan seksual dan fisik, guys. Ia ini dilecehkan sejak usia 5 tahun oleh seorang tetangga di Puerto Rico dan juga oleh pamannya sendiri. Ibunya juga melakukan kekerasan fisik kepadanya dan memukulnya dengan tangan kosong, ikat pinggang, bahkan dengan tongkat juga. Castro bersekolah di Lincoln West High School di Cleveland. Pada tahun 1980-an, Castro bertemu dengan pacarnya yang bernama Grimilda Figuero ketika keluarganya pindah ke sebuah rumah di seberang jalan dari rumah pacarnya tersebut. Sebelumnya, Castro dan Figuero tinggal bersama kedua orang tua mereka masing-masing sampai mereka ini pindah ke rumah mereka sendiri di 2207 Seymour Avenue yang terletak di lingkungan Tremont, Cleveland pada tahun 1992. Menurut saudara perempuan Figuero yaitu Elida Caraballo, ia mengatakan bahwa semua kekacauan mulai terjadi setelah pasangan itu pindah ke rumah baru mereka. Caraballo mengklaim bahwa Castro memukul Figuero, mematahkan hidung, tulang rusuk, dan lengan serta menyebabkan gumpalan darah di otaknya yang mengakibatkan tumor yang tidak dapat dioperasi, guys. Dia juga melemparkannya dari tangga yang menyebabkan tengkoraknya ini retak. Pada tahun 1996, Figuero pindah dari rumah dan mendapatkan hak asuh atas keempat anak mereka. Polisi pun membantu kepindahan dan menahan Castro, tetapi mereka tidak mengajukan tuntutan. Castro terus mengancam dan menyerang Figueroa setelah dia meninggalkannya. Pada tahun 2005, Figuero itu mengajukan tuntutan dan menuduh Castro menyebabkan banyak luka parah padanya dan sering menculik putri mereka. Akhirnya pengadilan memberikan perintah penahanan sementara terhadap Castro, namun perintah tersebut dibatalkan beberapa bulan kemudian, guys. Pada tahun 2012, karena komplikasi dari tumor otaknya, Figuero dinyatakan meninggal dunia. Sebelum penangkapannya pada usia 52 tahun, Castro bekerja sebagai sopir bus untuk distrik sekolah Metropolitan Cleveland sampai Castro ini dipecat pada bulan November 2012. Dia ini membuat bus ini berputar balik secara ilegal, padahal ada bayi dan balita di dalam busnya. Nah, alasan lainnya adalah menggunakan busnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, meninggalkan seorang anak di bus saat ia pergi makan siang di Wendy's, dan meninggalkan bus tanpa pengawasan saat ia tidur siang di rumahnya sendiri. Pada hari Senin, tepatnya di bulan Mei 2013, 3 wanita yang telah hilang selama lebih dari 1 dekade ditemukan hidup di rumah Ariel Castro yang baru saja dipecat.
Korban pertama Castro adalah Michelle Knight yang merupakan teman salah satu anaknya. Pada tengah malam saat Michelle yang berusia 21 tahun hendak pulang, Castro menawari Michelle untuk mengantarnya, guys. Nah, Michelle yang mengenal salah satu putri dari Castro yang menerima aja ajakan dari Castro dan tidak berpikir yang macam-macam, guys. Tapi bukannya mengantar Michelle pulang, Castro malah membawa Michelle ke rumah Castro dan meyakinkan Michelle untuk masuk ke rumahnya. Lalu di dalam rumah tersebut, Castro pun melakukan aksi kejinya kepada Michelle. Pada 23 Agustus 2002, Michelle Knight pun dinyatakan menghilang setelah meninggalkan rumah sepupunya, yang dimana Michelle ini diculik dan menjadi tawanan Castro selama 11 tahun, guys. Nah, setahun kemudian, korban keduanya yaitu Amanda Mary Berry menghilang pada 21 April 2003, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, guys. Nah, Amanda ini terakhir terdengar sekitar pukul 8 malam ketika ia menelpon saudara perempuannya untuk memberitahu bahwa ia akan diantar pulang dari pekerjaannya di Burger King. Seminggu setelah ia ini menghilang, seorang pria tak dikenal menggunakan ponsel Amanda untuk menelpon ibunya dan memberitahu bahwa Amanda ini bersama dia dan baik-baik aja. Katanya, "Halo Bu, saya bersama Amanda. Dia baik-baik aja kok. Beberapa hari lagi juga Amanda bakalan pulang." Namun bertahun-tahun Amanda tak kunjung pulang, guys. Sama seperti Michelle, Amanda juga mengenal anak-anak Castro dan mau aja masuk ke mobilnya ya karena kenal gitu, dan Amanda pun diculik. Jatuh sendiri. Dan Amanda pun diculik, diserang, dan juga ditawan. Tidak berhenti di situ. Setahun setelah ia menculik Amanda, Castro mengulangi skenario yang sama pada tahun 2004 dengan menculik Georgina Lynn DeJesus atau Gina yang berusia 14 tahun yang merupakan teman dekat dari putrinya Arlen yang masih remaja. Gina hilang pada tanggal 2 April 2004 dan terakhir terlihat di telepon umum sekitar pukul 3 sore dalam perjalanan pulang dari sekolah menengahnya di West 105th Street, Lorraine Avenue. Sesaat sebelum Gina menghilang, Gina dan Arlen menelpon Figuero atau Ibu Arlen atau mantan istri dari Castro yang menggunakan telepon umum untuk meminta izin menginap di rumah Gina, guys. Tetapi Figuero ini tidak memperbolehkan dan kedua gadis itu pun berpisah di sana. Dengan skenario yang sama, Castro menjemput Gina untuk mengantarnya pulang dan dia mempercayai Castro karena Gina berteman baik dengan putrinya Arlen, guys. Tidak seorang pun yang menyaksikan penculikan tersebut. Castro menahan 3 wanita itu di ruang bawah tanahnya selama bertahun-tahun sebelum memindahkan mereka ke kamar-kamar yang berjejer di lantai atas. Selama penyekapannya, Castro melakukan berbagai aksi jahatnya dan terhadap mereka. Setelah menculik Michelle Knight, Castro membawanya ke lantai atas rumahnya, mengikat tangan dan kakinya, dan menariknya ke atas menggunakan tangan, kaki, dan lehernya. Jadi kayak gini loh, guys, tuh kakinya tuh di atas terus dia narik gitu. Nah, Castro ini meninggalkan Michelle di sana selama 3 hari tanpa makanan. Jaksa penuntut di pengadilan Castro menulis bahwa buku harian yang ditulis oleh para korbannya berbicara tentang yang dipaksakan, dikurung di ruangan yang gelap, mengantisipasi. Jadi mereka tuh kayak takut gitu, mengantisipasi gimana caranya supaya nggak kayak gitu lagi. Terus selain itu mereka juga bermimpi tentang suatu hari nanti bisa melarikan diri dan dipersatukan kembali dengan keluarga mereka. Mereka juga ketakutan dirantai ke dinding. Di sana juga mereka merasakan pelecehan emosional, ancaman Castro untuk membunuh mereka, diperlakukan seperti binatang, pelecehan yang terus-menerus, dan menginginkan kebebasan. 3 wanita ini ditahan di kamar tidur yang terkunci, di mana mereka dipaksa menggunakan toilet plastik yang jarang dikosongkan, guys. Mereka juga diberi makanan 1 kali sehari dan diizinkan mandi paling banyak itu 2 kali dalam seminggu aja. Nah, Michelle mengatakan kepada polisi bahwa Castro telah menghamilinya setidaknya 5 kali dan telah menyebabkan keguguran setiap kali melalui pemukulan, memukulnya dengan dumbbell, meninjunya, dan membantingnya ke dinding. Nah, Castro juga membuat mereka kelaparan. Nenek Michelle mengatakan kepada wartawan bahwa dia memerlukan operasi rekonstruksi wajah karena pemukulan yang dialaminya dan telah kehilangan pendengarannya di 1 telinga. Gina mengatakan kepada penegak hukum bahwa dia, tetapi
tetapi tidak dipercaya bahwa dia ini pernah dihamili guys. Pada hari Natal, tepatnya di tahun 2006, Castro diduga memerintahkan Michelle untuk membantu melahirkan anak Amanda yang dilakukan di sebuah kolam renang tiup kecil, kayak kolam renang balon gitu loh, dan mengancam akan membunuh Michelle jika bayinya ini sampai tidak selamat. Nah, pada suatu ketika bayi itu pun berhenti bernafas, tapi Michelle mampu menyadarkannya kembali. Castro kadang-kadang membawa putri Amanda keluar rumah, termasuk untuk mengunjungi ibunya. Pada tahun 2013, ia menunjukkan foto anak itu kepada salah satu putrinya yang sudah dewasa dan mengatakan bahwa dia adalah putri dari pacarnya dari hubungan sebelumnya. Sementara pada yang lain, ia memberitahu bahwa anak Amanda ini adalah cucunya. Nah, sembari menahan para wanita di rumahnya, Castro menjalani kehidupan normal di luar rumah. Anggota keluarga tetap datang mengunjunginya meskipun ia menggunakan kunci untuk mencegah mereka masuk ke ruang bawah tanah dan bagian lain dari rumah tersebut. Castro juga tetap bekerja sebagai sopir bus sekolah hingga ia dipecat pada November 2012 dan bermain gitar bass dengan kelompok-kelompok lokal. Castro bahkan menghadiri acara peringatan untuk Gina guys, dimana ia bertemu dengan anggota keluarga Gina yang berduka. Jadi tuh anggota keluarga Gina tuh udah nganggap kalau Gina tuh udah nggak ada gitu. Bener-bener sakit gak sih orang ini, kayak nggak habis pikir gitu. Nah, sebenarnya para tetangga Castro udah curiga guys dan menelpon polisi tentang aktivitas mencurigakan yang terjadi di rumah tersebut. Nah, tetapi polisi mengklaim bahwa tidak ada laporan yang masuk. Bahkan mereka tidak memiliki catatan tentang panggilan semacam itu. Jadi nggak tahu tuh mana yang benar, entah polisinya atau tetangganya. Nah, putra Castro yaitu Anthony melaporkan bahwa ada beberapa area di rumah tersebut yang terkunci dan tidak dapat diakses. 3 minggu sebelum pelarian para wanita tersebut, Anthony menyebutkan bahwa Castro bertanya kepadanya apakah Amanda akan ditemukan. Anthony juga mengatakan bahwa ia memberitahu Castro bahwa Amanda ini mungkin aja telah meninggal gitu. Dan Castro malah jawab, "Benarkah? Menurut kamu begitu?" Ya, sik banget gak sih, sakit. Pada pagi hari tanggal 6 Mei 2013, Amanda akhirnya dapat menghubungi tetangga Castro yang membantunya melarikan diri bersama putrinya yang berusia 6 tahun. Sementara Gina dan Michelle diselamatkan oleh pihak berwenang setelah Amanda ini terlebih dahulu kabur guys. Menurut polisi, Castro telah meninggalkan rumah pada hari itu dan Amanda menyadari bahwa Castro ini lupa mengunci pintu besar di dalam, tetapi pintu yang di luarnya itu masih kekunci gitu. Nah, namun Amanda ini nggak langsung mendobrak pintu luar karena sebelumnya Castro ini pernah menguji para wanita itu dengan membiarkan rumah tidak terkunci sebagian dan pintu keluar tidak terkunci juga. Dan ketika mereka bertiga ini mencoba melarikan diri, Castro udah menunggu di luar dan langsung memukuli mereka yang mencoba kabur gitu. Makanya Amanda ini berjaga-jaga lah, nggak langsung keluar, takutnya Castro masih ada di sana gitu. Karena hal itu juga Amanda pun memilih berteriak meminta tolong ketika melihat tetangganya dari celah rumah. Sebenarnya guys, pada saat itu tetangga rumahnya yaitu Angel Cordero yang berbicara dalam bahasa Spanyol menanggapi teriakan tersebut, tetapi karena Angel ini hanya bisa sedikit bahasa Inggris, jadi ada miskomunikasi lah. Namun tetangga lainnya yaitu Charles Ramsey tiba di tempat kejadian dan menyarankan untuk menendang panel bawah pintu bersama-sama gitu. Nah, bersama-sama Ramsey dan Amanda menendang lubang di bagian bawah pintu dan Amanda merangkak keluar bersama putri kecilnya. Setelah Amanda keluar dari rumah tersebut, Ramsey pun lalu menelpon 911 dari rumahnya, sementara Amanda juga menelpon dari rumah tetangga lainnya. "Tolong saya telah diculik dan saya telah hilang selama 10 tahun. Saya di sini. Saya bebas sekarang." Petugas polisi yaitu Michael Tracy, Barbara Johnson, dan Anthony Espada pun datang memasuki rumah Castro guys. Mereka berjalan melalui lorong lantai atas dengan senjata terhunus. Michelle memasuki lorong dan melompat ke pelukan seorang petugas setelah mengintip dari pintu kamar tidur yang sedikit terbuka sambil berulang kali berkata, "Anda menyelamatkan saya." Tak lama kemudian Gina yang mendengar hal tersebut sontak memasuki lorong dari ruangan yang lain. Michelle dan Gina akhirnya juga dapat keluar dari rumah yang mengerikan tersebut guys. Ketiga wanita itu pun ditambah anak dari Amanda dibawa ke Metro Health Medical Center. Amanda dan Gina dipulangkan dari rumah sakit sehari setelah mereka bebas, sementara Michelle kembali pulang ke kediamannya 4 hari kemudian pada tanggal 10 Mei.
Pada tanggal 6 Mei 2013, ketika polisi berhasil membebaskan wanita-wanita lainnya, mereka juga berhasil menangkap Castro pada hari yang sama. Castro ditangkap di tempat parkir McDonald tak lama setelah para korban diselamatkan, guys. Ia didakwa dengan 4 tuduhan penculikan dan 3 tuduhan pemerkosaan yang dapat dijatuhi hukuman penjara 10 tahun hingga seumur hidup di Ohio. Dua saudara Castro, yaitu Pedro dan O'Neal, juga awalnya ditahan tetapi dibebaskan pada tanggal 9 Mei setelah polisi mengumumkan bahwa mereka ini tidak terlibat dalam penculikan tersebut, guys. Dakwaan terhadap kedua bersaudara itu pun dibatalkan pada tanggal 9 Mei. Castro menghadiri sidang pertamanya di pengadilan kota Cleveland, di mana jaminan ditetapkan sebesar $2 juta untuk setiap dakwaan penculikan, sehingga totalnya menjadi $8 juta. Yang kalau dirupiahkan itu sekitar 120 miliar kalau nggak salah ya, guys. Nah, jaksa bermaksud untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Castro dan dakwaan tambahan dilaporkan masih dalam proses, termasuk pembunuhan berencana untuk melakukan keguguran dengan sengaja, percobaan pembunuhan, penyerangan, dakwaan untuk setiap kejadian pemerkosaan, dan dakwaan penculikan untuk setiap hari saat setiap tawanan ini ditahan. Pada tanggal 14 Mei, pengacara Castro mengatakan bahwa ia akan mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan jika didakwa atas penculikan dan pemerkosaan. Apa kamu bilang memang benar-benar sick? Nah, setelah mengajukan pembelaan tidak bersalah untuk Castro pada tanggal 12 Juni, salah satu pengacaranya, yaitu Craig Weintraub, mengatakan bahwa meskipun beberapa tuduhan terhadap Castro tidak dapat disangkal, kami berharap dapat terus bekerja menuju penyelesaian untuk menghindari persidangan yang tidak perlu tentang pembunuhan berat dan hukuman mati. Ia mencatat, kami sangat peka terhadap tekanan emosional dan dampak yang akan ditimbulkan oleh persidangan terhadap para wanita, keluarga mereka, dan komunitas ini. Castro pun dinyatakan kompeten untuk diadili pada tanggal 3 Juli, guys. Pada tanggal 12 Juli, surat dakwaan tersebut membuat totalnya menjadi 977 dakwaan, yaitu diantaranya 512 dakwaan penculikan, 446 dakwaan pemerkosaan, 7 dakwaan pelecehan seksual berat, 6 dakwaan penyerangan kriminal, dan 3 dakwaan membahayakan anak, 2 dakwaan pembunuhan berat, dan 1 dakwaan kepemilikan alat-alat kriminal. Pada tanggal 17 Juli, Castro masih mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang diperluas tersebut. Ia menghadapi hukuman mati dengan suntikan mematikan jika terbukti bersalah atas semua dakwaan tersebut. Lalu pada tanggal 26 Juli, Castro pun akhirnya mengaku bersalah atas 937 dari 977 dakwaan terhadapnya, guys. Termasuk dakwaan penculikan, pemerkosaan, pembunuhan berencana sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan yang menyerukan hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun, semuanya tanpa pembebasan bersyarat. Nah loh, berdasarkan kesepakatan pembelaan tersebut, Castro kehilangan haknya untuk mengajukan banding dan tidak dapat memperoleh keuntungan apapun karena kejahatannya. Ia juga kehilangan asetnya termasuk rumahnya di Seymour Avenue yang menurut jaksa akan dihancurkan. Aduh, serak. Pada sidang vonis tanggal 1 Agustus, Castro pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun, semuanya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, guys. Ia juga didenda $100.000. Nah, pengadilan menyerahkan semua harta dan asetnya kepada pemerintah daerah Cuyahoga. Sebelum vonisnya, Castro berbicara di pengadilan selama hampir 20 menit, di mana dia mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik dan bukan monster, tetapi ia kecanduan sejak usia muda, guys. Ia mengklaim bahwa ia tidak pernah memukul atau menyiksa para wanita itu dan bersikeras bahwa sebagian besar hubungan yang ia lakukan dengan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. Gak hanya itu, guys, Castro juga menyalahkan agen FBI karena gagal menangkapnya, serta menyalahkan korbannya sendiri karena masuk ke dalam mobil dengan orang asing, bersamaan dengan bersikeras kepada pengadilan bahwa ketika ia berhubungan dengan mereka, ia mendapati bahwa 3 wanita tersebut sudah bukan perawan. Astagfirullahaladzim, Castro sadar loh. Yang masih semua ada-ada aja. Castro juga berharap mereka bertiga dapat memaafkannya karena Castro merasa bahwa mereka memiliki banyak keharmonisan di rumah itu, guys. Mana ada.
Namun Michelle mengatakan kepada Castro bahwa dia telah mengambil 11 tahun dari kehidupannya dan menghabiskan 11 tahun di neraka. Lalu Michelle berkata lagi bahwa sekarang neraka Anda baru saja dimulai kepada Castro. Michelle, Amanda, dan Gina merilis pernyataan video pada 9 Juli 2013 secara khusus berterima kasih kepada publik atas dukungan mereka. Pada malam hari tanggal 3 September 2013, 1 bulan setelah menjalani hukuman seumur hidup, Castro ditemukan tergantung di sel tahanannya di Correctional Reception Center di Orion, Ohio, dan ia meninggal di usianya yang ke-53 tahun. Sebelumnya, petugas penjara sempat melakukan CPR kepadanya sebelum dibawa ke Ohio State University Wexner Medical Center di Columbus, guys, di mana ia dinyatakan meninggal tak lama kemudian dan kemudian dikremasi. Kita udah di ujung video, guys. Terima kasih atas waktu kalian yang udah menonton. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di komentar. See you next video. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Bye bye. Wassalamualaikum.